Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, kita ketemu lagi di dalam jaringan di mata kuliah pengantar studi Islam. Kali ini, di pekan ini kita membahas materi yang ke-11. Materinya tentang Islam dan gagasan universal. Jadi di tema ini kita akan membahas bagaimana Islam itu dalam pandangan yang umum, ya, dalam pandangan universal gagasan-gagasannya, dan itu untuk semua umat manusia, tidak hanya terkhusus untuk agama Islam saja. Nah, itu akan menegaskan juga bahwasanya agama Islam adalah agama penutup dari seluruh agama sebelumnya, dan juga yang membawa risalah Islam ini adalah Rasul atau Nabi penutup juga di dunia ini, di bumi ini. Islam dan globalisasi. Islam berasal dari kata aslama yang berarti tunduk. Di Islam itu berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan keselamatan. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam loh ya, tidak hanya sejak Nabi Ibrahim atau bahkan Nabi Muhammad saja. Tapi diwahyukan agama Islam ini kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya menyeluruh. Globalisasi selalu dikendalikan oleh yang terkuat. Islam itu artinya keselamatan. Menurut bahasa, menurut istilah, adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Globalisasi artinya menyeluruh, dan globalisasi ya selalu dikendalikan oleh yang terkuat. Islam adalah kekuatan dinamis masyarakat Muslim yang mengendalikan segala aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, pergaulan, budaya, politik, keilmuan, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya Islam itu adalah kekuatan dinamis, ya. Dia selalu mengikuti zaman, dia selalu mengikuti perkembangan global. Ya, mulai dari cara berpakaian diatur, ya, bangun tidur sampai tidur lagi itu semua diatur. Semua ada doanya. Tidur miring ke kanan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu dilaksanakan berarti sunnah, dan diteliti oleh dunia kedokteran barat mengandung kesehatan yang luar biasa, ya, termasuk seperti buang air kecil, duduk walaupun laki-laki ataupun perempuan, ya, itu semua disunahkan dengan duduk, makan dengan duduk, ya, mengecapnya tidak boleh mengecap, kemudian dikunyah berapa kali gitu ya. Itu semua adalah kekuatan Islam, ya, ajaran Islam yang menjadi kekuatan. Dan itu semua kan akhirnya mengendalikan semua aspek kehidupan kan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua ada aturannya. Bersiwak, ya kan. Kemudian makan dengan tangan, makan dengan jari, tidak dengan alat besi, sendok, perak, dan sebagainya. Itu semua akan ada manfaat yang lebih besar, gitu ya, hasil penelitian yang itu. Nah, akhirnya mau tidak mau, karena itu membawa manfaat bagi manusianya itu sendiri, maka harus diikuti, ya, mau tidak mau pasti akan mengikuti, karena manusia kan inginnya memilih yang terbaik. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itulah yang terbaik, yang ada di ajaran Islam itulah yang terbaik. Tuh. Lalu bagaimana peran Islam terhadap globalisasi? Sangat penting. Juga sangat penting sebagai apa? Filter, sebagai penyaring segala sesuatu yang menyebar di sekitar kita. Dan Islam harus menjadi pengendali atas segala sesuatu hal yang mengglobal. Globalisasi berkembang, ya tidak apa-apa, terserah. Tapi globalisasi yang bagaimana? Yang negatif tidak diikuti oleh
Islam. Justru itu menjadi filter. Itu ya, menjadi filter kemodernan, kecanggihan, ya itu yang versi siapa, yang bagaimana. Kalau memang memakai baju ketat, sempit, kelihatan auratnya, itu dianggap modern, binatang sudah modern dari dulu berarti ya. Mereka tidak menggunakan pakaian. Oh, contohnya nggak sebanding, Pak. Oke, contohnya nggak sebanding. Orang-orang dulu sebelum Islam datang pun, misalnya biarawati, itu memakai jilbab, memakai gamis, menutup aurat. Kemudian kok semakin kesini yang dikatakan modern semakin kekurangan bahan pakaian. Nah, itu bagaimana? Permisalan-permisalan saja sudah banyak dicontohkan. Misalnya permen saja lah ya, yang dibuka, yang jatuh di lantai, dibuka, yang masih terbungkus pakai terbungkus permen itu dengan yang sudah terbuka, dirubung semut, kotor. Orang kalau disuruh milih, pilih yang mana? Yang terbungkus. Permen yang masih terbungkus, itu permisalan logis saja ya. Menganggap itu tidak bisa atau tidak sebanding contohnya, ya sudah, berarti sudah banyak titik noda hitam di dalam hati orang tersebut yang selalu menolak kebenaran. Na'udzubillah. Peran globalisasi dalam Islam bagaimana? Atas dasar Quran Surat Al-A'raf ayat 158, Islam untuk semua manusia. Ya, jadi Islam untuk semua manusia. Jadi kata-kata ya ayuhan nas dalam Al-Quran, nah, itu berarti untuk semua manusia. Ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafikun. Nah, itu ada pengkhususan semua dalam Al-Quran. Pihak yang pro globalisasi menjadikan globalisasi sebagai sebuah sarana penyebaran Islam bagi seluruh umat manusia. Jadi peran globalisasi dalam Islam, ya orang Islam sendiri yang pro dengan globalisasi, ya itu memanfaatkan sarpras apapun di zaman yang modern ini, zaman globalisasi ini, untuk tetap menjalankan misi dakwah Islam. Itu memang ada yang menolak banyak ya, aliran-aliran Islam ya, paham Islam yang menolak globalisasi banyak. Nah, contohnya bagaimana peran globalisasi dalam Islam? Seperti YouTube ya, TikTok, IG, itu semua dijadikan sebagai ladang dakwah, alat untuk berdakwah. TikTok, IG daripada diisi joget-joget kan diisi dengan kutipan ya, kutipan ceramah para mubalik itu yang intinya gitu ya, kan potongan-potongan gitu loh, potongan-potongan. Nah, itu semua yang menyadarkan para yang melihat itu ya, yang menyaksikan itu. Kalau diisi dengan seperti itu kan ya, maka positif itu ya akan juga mengglobal gitu. Sebaliknya jika diisi dengan yang konten negatif maka ya juga sebaliknya ya akan menjadi negatif. Universalisme Islam itu bagaimana ya? Universalisme atau al-alamiyah Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Islam sebagai agama yang besar berkarakteristikan satu rabbaniyah. Ya, segala sesuatunya itu berdasarkan atas dasar tauhid, atas dasar ketuhanan rabbaniyah. Kemudian insaniyah, humanistik, hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian syumul, totalitas yang mencakup unsur keabadian. Universalisme menyentuh semua aspek manusia, ruh, akal, hati, badan, semualah. Nama saja universal ya, umum, cakup semua. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu semua kalau ditanamkan nilai-nilai Islam ya sangat luar biasa. Wasatiyah, moderat dan seimbang antara ukhrawi dan duniawi. Ya, bekal untuk ukhrawi adalah di dunia ini.
Ya, orang yang sadar ya, orang yang paham ya harus seperti itu. Urawi terus ibadah terus sampai tidak memperhatikan, tidak mau cari uang, ya zikir di masjid, terus tidak mau bekerja, ya melantarkan anak istri keluarga, juga tidak baik. Waqi'iyah, realitas real, sesuai realitas saja lah, tapi realitas yang positif ya. Jangan yang mengikuti realitas yang negatif. Negatif itu tidak real itu ya. Kalau kata siapa itu, ahli fisika itu kan, kegelapan itu tidak ada. Kegelapan itu semua itu cahaya ya, semua itu terang benderang cahaya. Nah, kegelapan itu terjadi karena tidak ada cahaya di dalamnya. Tidak bisa dibalik ya. Cahaya itu ada karena tidak ada kegelapan di dalamnya. Nah, itu ya tidak bisa gitu kalau menurut ilmu fisika itu ya. Seperti itu gitu. Jadi cahaya itu ya yang bakok, yang sudah tetap gitu ya. Dia sudah tetap. Terjadinya kegelapan karena cahaya itu hilang gitu katanya. Kemudian yang keenam, jelas dan gamblang ya. Jadi universalisme itu ya harus jelas dan gamblang juga. Integrasi antara al-sabat wa al-murunah, permanen dan elastis. Tuh. Jadi segala sesuatu yang ingin diuniversalismekan ya, yang dihabituas, yang dihabitkan, yang dibiasakan. Dan yang dibiasakan itu harus tidak bertolak belakang dengan tauhid, tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai humanistik ya, dan dia totalitas melaksanakannya, melakukannya, menyentuh semua aspek ya, kemudian seimbang duniawi ukhrawi, kemudian real, jelas, gamblang, bersifat permanen dan elastis. Dalam artian permanen di sini ya dia yang namanya mencuri, yang namanya mencuri itu ya haram. Permanen sudah hukum itu. Kemudian kalau korupsi berjamaah kemudian halal, tidak, itu tetap mencuri, maka ya tetap haram. Tuh ya. Kemudian dalil universal ini apa? Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa risalah sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin gitu ya. Tidak rahmatan lil Islam, tidak rahmatan lil mukminin, nah, tapi rahmatan lil alamin. Fundamentalisme, sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental ya. Back to Al-Quran wal Hadis itu misalnya. Fundamentalisme, paham yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional untuk menghadapi sekularisme dan tahayul TBC, tahayul bid'ah khurafat. Sekularisme ya, sekuler. Jadi fundamentalisme itu penting gitu ya. Karena orang yang berpegang teguh pada fundamen, mempunyai sifat fundamental ya, berarti dia pendiriannya teguh berprinsip gitu ya. Berprinsip. Nah, minusnya kadang orang yang berpegang teguh pada fundamentalisme ini dianggap katrok, dianggap saklek, dianggap tidak humanistik. Tidak humanistik yang bagaimana dulu ya. Kalau ndak umume wong, kemudian umume wong pada suatu kelompok itu yang merusak sistem, yang merusak nilai-nilai positif kan ya jangan terbawa arus, justru menjadi pelopor yang menolak itu gitu, yang mengingatkan gitu. Jadi Islam eksklusif dan Islam inklusif itu bagaimana? Jadi Islam itu sebuah lembaga atau nilai? Jika Islam itu sebuah lembaga, maka ia hadir dengan berbagai konsep baku yang tidak bisa ditawar-tawar. Saklek jadinya memang. Jadi umat manusia hanya bisa menjalankan sesuai dengan perintah yang telah dititahkan. Kalau lembaga ya dianggap lembaga. Dalam Al-Quran seperti itu, padahal dalam Al-Quran masih universal, bukan berarti mempermudah, tidak gitu ya. Makanya ada kajian-kajian
ilmiah di dalamnya itu boleh dilakukan untuk memahami konsep Islam, itu boleh, atau hukum Islam itu boleh. Karena kalau saklek banget yang namanya zina misalnya, mohon maaf, bertemunya antara kelamin laki-laki dan perempuan, zaman sekarang, zaman Rasulullah belum ada kondom, zaman sekarang ada kondom. Nah, kan saya tidak bersentuh gitu, dilapisi dengan kondom, maka saya tidak berzina dong gitu kan, ya repot juga kan. Dan itu dulu belum terfikirkan ya. Zaman Rasulullah itu dulu belum terfikirkan kalau adanya kondom. Termasuk juga misalnya safar, safar boleh dijamak, jamak kok jamak qasar takhir itu jika 80 atau 85 km. Zaman Rasulullah dulu di padang pasir yang tandus seperti itu, panas ya, 80 km itu sudah jauh sekali loh. Zaman sekarang jalan tol ya, kecepatan 100 km per jam, tidak sampai 1 jam sudah sampai. Nah, jadi mau habis zuhur berangkat, asarnya jam 3, zuhur jam 12, itu kan belum ketemu asar lagi, sudah belum masuk waktu asar. Kemudian apakah kemudian itu juga diberlakukan jamak gitu kan? Dengan sudah diberikan kemudahan, berbagai macam kemudahan ya, kendaraan yang enak, perjalanan yang lancar mulus, rest area yang nyaman, yang lengkap, ada musolanya juga ya, ada tempat istirahatnya juga dan sebagainya. Beda dengan zaman Rasulullah yang padang tandus, banyak perompak, banyak perampok. Tuh ya, itu harus perlu dijadikan pertimbangan. Nah, sementara Islam jika nilai, maka ia bisa hadir di banyak ruang dan waktu. Teks yang mengiringi kehadirannya itu, yaitu Al-Quran, itu pun masih bisa disesuaikan dengan mengikuti kondisi dan zaman. Jadi kalau saya ya, Islam itu adalah nilai. Itu. Kemudian Islam eksklusif dan Islam inklusif. Eksklusif artinya terpisah dari yang lain, dia merasa khusus. Ya, eksklusif, khusus. Islam eksklusif yakni paham atau sikap muslim yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, dan prinsip Islamlah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut non-muslim atau agama lain ialah sesat dan harus dijauhi. Sebabnya apa? Doktrin, wawasan yang sempit ya, menyempurnakan sejarah kelam, perang salib misalnya ya, memang itu tidak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah itu benar? Nah, ciri-cirinya gimana? Tertutup, tidak mengakui agama lain, tidak mau dialog, penafsiran literal atau tekstual. Misal partai Islam itu sendiri ya, apalagi zaman dulu. Nah, tapi dalam kondisi waktu itu juga diperlukan karena untuk memperkokoh, untuk memperkuat kelompok, untuk memperkokoh paradigma ya, untuk memperkuat ketauhidan juga, karena waktu itu ya memang yang berkuasa siapa, Indonesia belum ada atau Indonesia baru berdiri gitu ya. Kemudian banyak yang Islam abangan, hanya mengaku Islam tapi tidak melaksanakan syariatnya. Kemudian banyak kepentingan-kepentingan duniawi, yaitu lihat sikon juga ya, lihat situasi dan kondisi juga. Inklusif berasal dari bahasa Inggris yang artinya termasuk di dalamnya. In ya. Inklusif pluralis, paham keberagaman yang didasarkan pada pandangan bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini mengandung kebenaran dan dapat memberikan manfaat bagi penganutnya. Sebabnya banyak lahir ulama moderat, ulama klasik wafat. Substansi dan esensi yang terkandung dalam agama semua baik. Bukan berarti membenarkan semua agama, tidak loh ya. Innad dina indallahil Islam, itu tetap. Tapi semua ajaran agama itu kan pasti ya baik-baik semua kan, tidak ada yang menyuruh, kecuali yang sesat yang ada kepentingan di dalamnya. Kalau kita lihat di YouTube itu kan banyak acara yang misalnya seorang pendeta kaget kalau babi itu haram menurut Bible, menurut Injil gitu. Apakah selama ini pendeta itu tidak tahu kalau di dalam ayat Injil atau Bible itu ada perintah larangan memakan babi, ada perintah larangan berzina? Nah, ini kan juga lucu kan, ini kan juga kembali kepada urusan mereka
Gitu ya, kok bisa gitu menjadi pendeta, menjadi seorang imam di dalam sebuah rumah ibadah gereja misalnya gitu. Ciri-ciri terbuka teguh ajaran Islam yang di agama lain juga ada. Jadi ya tetap harus teguh dalam ajaran Islamnya, tauhidnya harus kuat dulu ini yang mau inklusif pluralis ini. Tuh ya. Kemudian kontekstual dalam memahami dalil sesuai dengan konteks, tidak saklek, tidak tekstual, tidak letterlek ya, tidak literal. Contohnya seperti apa? Nurholis Majid, Al-Shihab, Quraish Shihab, Gusdur. Justru ini juga menyadarkan orang-orang non-muslim yang akhirnya menjadi muslim karena tidak saklek, karena oh ya logis juga ya gitu, karena oh iya betul juga sesuai dengan kondisi zaman sekarang, nggak bisa dengan kekerasan. Islam sendiri pun juga menggunakan kekerasan jika dikerasi atau diperangi, maka ya wajib memerangi juga, jangan diam saja. Tuh, itu ya Islam gagasan universal. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang belum dipahami ditanyakan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.